Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita telah sampai kepada pembahasan yang terakhir dari mata kuliah ilmu ma'ani dengan tema al-ijaz wal musawa wal idnab wa tahliliha fin nususil arabiyyah. Bersama saya Lutfi Hakim dari mahasiswa semester 4 jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Langsung saja kita ke presentasinya. Setiap yang terlintas di pikiran kita dari makna-makna bisa diungkapkan dengan 3 cara. Cara yang pertama dengan al-ijaz, yang kedua al-musawah, dan yang ketiga al-itnab. Al-musawah secara etimologi adalah masdar dari kata kerja sawa yang berarti setara atau sama. Sedangkan secara terminologi, Ahmad Qasim dan Muhyiddin Daib mengemukakan bahwa al-musawwamatu hiya ta'diyatul ma'nal murad bi ibaratin musawiyatin lahu bihaitsu yatasawa lafzi wal ma'na fala yazidu ahaduhuma 'alal ukhra. Artinya, menyampaikan makna yang dikehendaki dengan mengungkapkan yang sama makna tersebut. Artinya, antara makna dan ungkapannya sama, dengan harus ada batasan yang dilakukan kebiasaan manusia pada umumnya. Dan mereka yang menggunakan musawah adalah orang-orang yang naik ke derajat balaghah, dan mereka tidak turun kepada derajat fahahah. Fahahah adalah derajat di mana itu tidak seperti pada ungkapan manusia biasanya, artinya di bawah itu. Contoh dari al-musawah yaitu ada di surat Al-An'am ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum. Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olok ayat kami, maka tinggalkanlah. Maka makna yang dikehendaki ayat ini sama dengan yang diungkapkan. Yang kedua yaitu ada al-ijaz. Al-ijaz secara etimologi adalah masdar dari fi'il aujaza. Aujaza yujizu ijaz wa mujizun, yang berarti meringkas. Sedangkan secara terminologi, Hifni Nasif dan kawan-kawannya mendefinisikan wa huwa ta'diyatul ma'na bi ibaratin naqisatin anhu ma'a wafaiha bil ghard. Ijaz adalah menyampaikan makna dengan ibarat yang kurang dari makna tersebut beserta memenuhinya terhadap tujuan yang diungkapkannya makna tersebut. Jadi antara makna dan ungkapannya lebih sedikit ungkapannya. Seperti dalam hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal-amal itu tergantung niat. Dalam ungkapan Nabi yang ringkas itu, maka terdapat makna-makna yang luas, maka disebut ijaz. Dan apabila ia tidak memenuhi dengan tujuannya, maka yusamma ikhlal, dinamai ikhlal. Ikhlal itu kalimatnya kurang dan tidak memenuhi makna itu. Selanjutnya kita ke al-itnab. Itnab secara etimologi adalah masdar yang berasal dari fi'il atnabu, yang berarti memanjangkan atau memperbanyak. Sedangkan secara terminologi, itnab menurut Hifni Nasif dan kawan-kawannya adalah ta'diyatul ma'na bi ibaratin zaidatin anhu ma'al faidah. Itnab adalah menyampaikan sebuah makna dengan ibarah yang ada tambahannya disertai dengan faidah. Contohnya di surah
Maryam ayat 4. Rabbi inni wahanal azmu minni washta'alar rasu syaiban. Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban. Artinya dari ayat ini aku telah menjadi orang yang sepuh atau tua. Ada makna di situ. Apabila tidak ada tambahan dalam mengungkapkan makna yang lebih itu, maka disebut tatwilan. Apa itu tatwilan? Tatwilan yaitu apabila tambahannya tidak tertentu. Kalau tertentu namanya khashwan. Selanjutnya kita ke macam-macam dari ijaz. Ijaz itu kadangkala bermakna tadammun atau mengandung ibarat-ibarat yang sedikit kepada makna-makna yang banyak. Ijaz itu menjadi pusat perhatian para ahli balaghah, dan dengan pengetahuannya ijaz ini maka berbeda-beda pendapat dan juga pengetahuannya. Maka ijaz dibagi menjadi dua, yaitu ijaz qisar dan ijaz hadzf. Ijaz qisar adalah ungkapan-ungkapan singkat yang mengandung makna tanpa ada yang disembunyikannya dari makna-makna yang banyak. Contohnya seperti walakum fil qisasi hayat, surah Al-Baqarah ayat 179. Yang kedua, kalanya ada dengan hadzf atau membuang kata atau kalimat atau lebih dari satu kalimat yang bisa menentukan ada yang dibuang atau ijaz hadzf. Contohnya membuang la pada perkataan Imri'il Qais. Imri'il Qais pernah berkata, faqultu yaminallahi abrahu qa'idan walau qata'u ra'si ladaiki wa awsali. Nah, dari perkataan itu sebenarnya sebelum kata abrahu itu adalah la abrahu. Di ijaz hadzf ini ada yang dibuang satu kata, ada yang dibuang satu kalimat, dan ada yang juga yang membuang lebih banyak dari satu kalimat. Selanjutnya kita ke macam-macam itnab. Macam itnab yang pertama yaitu az-zikr alal khas ba'dal am. Artinya menyampaikan sesuatu pesan atau gagasan dengan menyebutkan sesuatu yang dikhususkan sesudah menyebutkan hal yang umum. Contohnya tanazzalul malaikati warruhu fiha. Macam yang kedua yaitu zikr al-am ba'dal khas. Artinya menyampaikan suatu pesan atau gagasan dengan menyebutkan hal yang umum sesudah menyebutkan hal yang khusus. Contohnya Rabbi ighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Macam yang ketiga yaitu al-idhah ba'dal ibham. Artinya memperjelas sesuatu yang samar-samar. Contohnya amaddakum bima ta'lamun, amaddakum bi an'ami wa banin. Macam yang keempat yaitu al-taksir lil ghardin. Bagian itnab yang mengulang lafadz dengan tujuan tertentu. Ada ziyadatut targhib fil afu dan ada ta'kidul inzar. Macam yang kelima yaitu ada al-i'tirad, yaitu menengahkan suatu lafadz di antara bagian-bagian daripada suatu kalimat atau lebih yang maknanya saling berkaitan dengan tujuan membantah suatu hal atau persangkaan terhadap mukhatab. Nah, itu dia presentasi dari saya mengenai ijaz, musawah, dan itnab. Atas segala kekurangannya saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.